Perkenalkan, nama saya Lydia Susen SAG. Saya bertempat tugas di Lembaga Pendidikan SDI Golongan 2, Kecamatan Kubus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG periode 3 tahun 2024 pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan tema lingkungan turut mengembangkan diriku. Materi yang akan saya sajikan terkait dengan sebuah tradisi Manggarai. Selamat menyaksikan dan salam semangat. Siap, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Diana Nuri, Tidak hadir, Bu. Maria Dekaninsi, Hadir, Bu. Alexander Rahan, Hadir. satu saja yang tidak hadir. Ya, Bu. Bu. 2 orang. Tepuk semangat. 1 orang pimpin kita untuk tepuk semangat. Cem. Tepuk semangat. Semangat. Lanjut tepuk Yesus. Yesus, yes. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita dimulai, kita awali dengan doa. Saya minta Umi yang bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami mengaturkan puji dan syukur kepada-Mu atas berkat yang berlimpah bagi hidup kami. Engkau memberikan lingkungan tempat kami tinggal bersama-sama. Kami tumbuh dan berkembang menjadi pribadi di lingkungan baik di desa maupun di kota. Berkatilah kami dalam pelajaran ini agar semakin memahami lingkungan sosial sekitar kami yang turut membentuk kami. Amin. Nah, apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Sudah? Materi kita pada hari ini tentang, sama-sama baca, lingkungan turut mengembangkan diriku. Baik anak-anak, setiap hari kita berada di lingkungan kita Masih. Kira-kira apa itu lingkungan? Kalian tahu coba? Vika? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar. Baik, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar Kita. Setiap hari kita berada di lingkungan kita masing-masing untuk tumbuh dan Berkembang. Baik, kita di kelas ini berasal dari lingkungan tempat tinggal yang berbeda. Kira-kira dari sini ada di sini berasal dari lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Masih. Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar Kita. dalam kehidupan kita setiap hari. Ada 3 lingkungan yang akan kita jumpai. Kelompok ini lingkungan apa? Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Luar biasa. Tepuk tangan. Ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan Masyarakat.
kita adalah kita bisa mengenal dan memahami bagaimana peran lingkungan terhadap perkembangan diri kalian, sehingga dapat bersyukur dan hidup dalam lingkungan sosial yang mendukung dan nyaman. Kita semua yang ada di kelas ini tentu kita mengharapkan lingkungan yang kita jumpai setiap hari adalah lingkungan yang nyaman dan tenang. Jika lingkungan nyaman, maka hidup kita juga merasa aman. Ya, baik anak-anak. Dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu akan jelaskan tentang tradisi yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Kira-kira apa itu tradisi? Pengertian dari tradisi itu apa? Coba, angkat tangan. Runi? Kebiasaan. Tradisi itu adalah sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang sering kita lakukan, baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Kira-kira tradisi apa yang sering kita lakukan di rumah kita masing-masing atau di lingkungan keluarga? Kelompok ini dulu. Apa yang kita sering lakukan di lingkungan keluarga? Misalnya membersihkan rumah. Apalagi yang di sana, kelompok sana? Berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum makan, luar biasa. Kalau di lingkungan sekolah? Mengerjakan piket kelas. Mengerjakan piket kelas, luar biasa. Di sini, di lingkungan masyarakat kita, di tempat tinggal kita, membersihkan rumah, mengerjakan bakti dengan misalnya membersihkan gor. Dan itu adalah contoh kebiasaan atau tradisi yang sering kita lakukan dalam lingkungan kita masing-masing. Itu yang sering kita jumpai. Kemudian dalam lingkungan itu kita wajib berperan aktif, kita harus terlibat. Tentu keterlibatan kita misalnya di kelas tadi atau di sekolah tadi kita mengerjakan piket kelas. Kalau di lingkungan keluarga, misalnya membantu pekerjaan orang tua, atau yang dari kelompok ini tadi mereka berdoa sebelum makan bersama-sama dengan keluarga. Nah, itu adalah tradisi atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh setiap orang. Baik anak-anak, ini ada gambar. Gambar di dalam ini gambar pertama ini adalah sebuah tradisi adat kita ini adalah orang Manggarai. Kita sebagai orang Manggarai memiliki kebiasaan. Nanti Ibu jelaskan ceritanya seperti apa. Ini tradisi yang ini gambar tentang orang Manggarai mengadakan acara Ciacumpe. Kira-kira Ciacumpe apa? Sebelum Ibu jelaskan. Coba, Jason. Memberi nama atas Acara pemberian nama bagi seorang anak atau seorang bayi yang baru lahir. Ciacumpe itu adalah pemberian nama bagi seorang anak yang baru lahir. Ini contoh gambar mungkin sering kita jumpai di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Sudah pernah lihat? Sudah? Ya. Ini sering kita lakukan. Nah, kalau di gambar yang di sebelahnya ini contoh sebuah permainan. Ini adalah permainan adat kita Manggarai. Namanya rangkup alu. Permainan ini adalah rangkup alu. Pernah kita lakukan? Pernah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baik anak-anak, ini materi yang akan kita bahas pada hari ini terkait dengan sebuah tradisi yang biasa kita lakukan dalam adat kita sebagai orang Manggarai. Contoh tradisinya adalah tentang pemberian nama untuk seorang bayi yang baru lahir, atau kita sebut dalam bahasa daerah Manggarai kita adalah acara Ciacumpe. Ciacumpe itu hanya dilakukan oleh orang Manggarai. Kalaupun ada yang dilakukan oleh daerah-daerah lain, ada, tapi nama yang berbeda. Bagi kita orang Manggarai, acara pemberian nama ini disebut dengan acara Ciacumpe. Baik, Ciacumpe itu merupakan tradisi dalam budaya
memberikan nama bayi yang baru lahir. Acara ini lebih menjurus pada pemberian nama adat kepada bayi serta sekalian meminta restu kepada leluhur atau nenek moyang kita agar bayi bisa keluar rumah, misalkan ke kebun atau ke kebun bersama ibunya atau ke tempat kerja atau mengikuti ibunya dalam beraktivitas di luar rumah. Karena sejak lahir bayi ini merupakan syukuran. Acara Sehat Sumpe itu merupakan syukuran atas kelahiran anak pada setiap anak yang baru lahir. Pada acara ini seorang anak akan diberi nama secara adat. Selebihnya doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan leluhur agar anak ini selalu dalam lindungan Tuhan dalam segala proses pertumbuhan dan perkembangannya. Kita yang ada di kelas ini juga dulu ketika kita waktu kecil kita diberi acara seperti ini. Acara Sehat Sumpe, pemberian nama secara adat. Setelah acara adat ini selesai, maka dilanjutkan dengan acara pemberian nama secara gereja. Itu akan dibaptis. Setelah acara Sehat Sumpe selesai, maka keesokan harinya atau dalam waktu 1 pekan itu diberi kesempatan untuk beri nama secara gereja atau disebut dengan baptis, menerima sakramen baptis atau menerima sakramen permandian. Dalam menerima sakramen permandian berarti dia atau seorang anak ini sudah sah menjadi anggota gereja. Tetapi dalam tradisi adat Manggarai, dalam acara Sehat Sumpe ini tadi dia sah menjadi apa? Anggota masyarakat atau anggota keluarga, atau dia sudah sah secara adat. Di daerah lain tadi ada acara Sehat Sumpe, tetapi namanya lain, bukan Sehat Sumpe lagi namanya. Paham? Ya, baik. Acara ini ada dia punya sarana atau bahan yang harus disiapkan. Misalnya ayam serta bahan lain, ada yang siap tapi yang wajib itu adalah seekor ayam jantan. Dari materi tentang tradisi ini, ibu akan menanyakan sesuatu, menanyakan isi terkait dengan acara Sehat Sumpe. Di antara kita, apakah kita semua di sini sudah melakukan acara Sehat Sumpe? Sudah? Baik, setelah acara Sehat Sumpe selesai, maka dia harus menerima sakramen apa? Menerima sakramen pembaptisan berarti dia mengadakan acaranya di mana? Di gereja. Dalam pemberian nama di gereja juga punya sarana. Sama dalam acara Sehat Sumpe. Apa sarana yang disiapkan tadi? Seekor ayam jantan. Bahkan ada yang lain dengan babi. Kalau mau acara besar-besaran bisa babi, bisa sapi, tergantung keadaan keluarga masing-masing. Dalam menerima sakramen baptis juga ada sarana yang disiapkan. Misalnya kain putih, kemudian ada air, ada lilin, kemudian ada minyak krisma. Baik, anak-anak, ada materi yang ibu sudah jelaskan. Mungkin ada yang mau bertanya ya? Baik, Ika, silakan. Apa seorang wajib Baik, pertanyaan dari teman kita. Apakah orang Manggarai yang lahir di luar daerah Manggarai, misalnya yang di Jawa, Kalimantan, atau di tempat lain, apakah dia wajib mengadakan acara Sehat Sumpe? Jawabannya iya. Wajib, itu harus. Kita sebagai orang Manggarai wajib mengadakan acara Sehat Sumpe dimanapun kita tinggal. Kalau tidak sempat untuk pulang ke kampung masing-masing, bisa acara di mana saja dia tinggal. Mau dia tinggal di Kupang, mau dia tinggal di Kalimantan, mau tinggal di Papua, ini wajib.
jika tidak dilaksanakan acara ini, maka ada saja hal-hal yang menghambat tahap perkembangan dari kita sebagai orang Manggarai. Karena tujuan dari acara Cercum Beta adalah menyerahkan anak ini untuk dijaga oleh para leluhur kita yang sudah meninggal, para nenek moyang kita yang sudah meninggal. Atau dia belum sah menjadi orang Manggarai. Begitupun kita dalam gereja, kalau kita belum dibaptis berarti kita belum sah menjadi anggota gereja. Begitupun acara Cercum Beta, kalau dia belum Cercum Beta berarti dia belum sah menjadi orang Manggarai. Baik anak-anak, kaitannya dengan materi ini ada lanjutannya berkaitan dengan ajaran gereja. Ini ada bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 2 ayat 31 sampai 52. Kita baca. Tiap tahun Orang tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di dalam Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka karena mereka tidak menemukan dia. Maka kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia, mencari Yesus. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, Yesus dalam keadaan duduk di tengah-tengah kaum ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab, memiliki tradisi. Tradisi apa yang mereka lakukan setiap tahun? Ayo jawab. Apa mereka merayakan apa? Paskah. Atau mereka pergi berdoa ke bait apa? Berdoa ke bait Allah. Baik, dari cerita ini tadi, ketika orang tua menunjukkan bahwa Yesus juga memiliki tradisi, memiliki kebiasaan sama seperti yang kita lakukan secara adat Manggarai dalam tradisi Cercum Beta tadi. Bagi bayi yang baru lahir, wajib mengadakan acara Cercum Beta. Dalam keluarga Yesus pun memiliki tradisi tersebut. Tradisi yang mereka lakukan itu adalah mereka pergi berdoa ke bait Allah setiap tahun. Tujuannya adalah untuk menyembah Allah. Mereka berdoa. Kita juga berdoa, itu tujuannya untuk memuji dan memuliakan keagungan Tuhan melalui doa. Karena berdoa itu berarti kita berjumpa dengan siapa? Tuhan. Nah, itu dari 2 cerita tadi. Sekarang kita masuk dalam kelompok diskusi kita masing-masing. Saya minta kita masuk dalam 3 kelompok. Ini kelompok silakan. Ini adalah lembaran kerja yang wajib kita kerjakan. Ada 3 pertanyaan di situ. Silakan kelompok 1 nanti tanggung jawab pertanyaan nomor 1. Kerja berarti fokus di nomor 1. Kelompok 2 fokus di nomor 2. Kelompok 3 siap presentasi pertanyaan nomor 3. Silakan kerja. Baca soal Kebiasaan yang positif di masyarakat di
dilakukan di tempat tinggal kita masing-masing. Silakan, kamu satu jawab. Setiap panen atau acara masuk kita atau lamaran, acara bayar betis atau magang, tradisi karya Tepuk tangan. Itu ada 4. Acara yang pertama tadi syukuran panen atau disebut dengan pensi. Acara yang kedua tadi, tradisi yang mereka lakukan itu tradisi bayar betis atau magang dalam bahasa lain. Acara yang ketiga adalah acara tarian caci. Kemudian yang keempat itu acara masuk minta atau acara lamaran. Silakan kembali kelompok 1, kelompok 2. Dari kelompok 2 mereka akan menyanyikan satu lagu daerah Manggarai. Silakan teman kita Fili yang membawakan lagu Manggarai. Teatro tem amores, traz mossegue, onde sois neka mata bana, huinaine, tokorachage, kureata, tolaminaine, kecimping racame, lato mosimi, neka giganai mo, oh aku nane, kecimping racame. Emang suara nikah giganai betahai, emecai sang repis nikah cai senai betage. Hey, nikah ibis tunggu nipi, nikah nas tunggu rata, rantang cias nuntiti, rantang cai snaike, uli betage, senai dan kirtai, Tuhan mau sedih. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali. Silakan, dari kelompok 3 yang jawab tujuannya. Tulislah 3 permainan yang sering kamu lakukan di tempat tinggalmu dan apa saja manfaat dari permainan tersebut. Silakan kelompok 3. Lompat tali, manfaatnya meningkatkan daya tahan tubuh. Main masak-masakan, manfaatnya menjalin persahabatan. Main bola kaki, manfaatnya meningkatkan teknik permainan. Tepuk tangan. Masih dari kelompok 3 ada 3 permainan yang sering mereka lakukan, yaitu pertama tadi melompat tali. Itu untuk menjaga ketahanan tubuh. Yang kedua main masak-masakan, itu biasa dilakukan oleh anak perempuan sama seperti mereka. Dalam masakan itu untuk menjalin persahabatan di antara teman-teman di lingkungan mereka bermain. Dan yang ketiga itu bermain bola kaki. Dan bola kaki itu kadang dilakukan, tapi yang wajib dilakukan itu oleh anak laki-laki. Bisa juga anak perempuan bermain bola kaki. Tujuannya untuk mereka mengetahui teknik-teknik dalam bermain bola kaki, juga untuk menjaga kebugaran tubuh. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Dari materi kita hari ini, materi tentang tradisi, bahwa setiap daerah memiliki tradisi atau kebiasaan yang merupakan warisan dari setiap nenek moyang secara turun-temurun. Misalnya tradisi yang seperti sudah kalian sebut tadi, ada acara syukuran atau selamatan panen dari kalangan petani, kemudian tradisi selamatan melaut untuk para nelayan, kemudian ada tradisi pawai pembangunan di kalangan masyarakat kota. Kemudian setiap daerah memiliki dalam budaya yang menggambarkan kehidupan masyarakat atau keindahan alam dan sebagainya. Sama seperti yang dilakukan oleh teman kita dari kelompok 2 tadi, yang menyanyikan sebuah lagu daerah tentang pasangan hidup.
Kalau umur kalian ini dalam tahap perkembangan belum masuk kepada pilihan hidup untuk berkeluarga, tapi teman kita tadi sudah membawakan lagu tentang lagu cinta, tentang pasangan hidup. Setiap daerah itu memiliki lagu daerah masing-masing dan memiliki maknanya masing-masing. Kemudian ada juga permainan tradisional maupun modern. Kalau tarian tradisional tadi seperti dalam gambar ini tadi, tarian permainan rambut alun. Ini teman kita ini, sama seperti yang kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Kalau dalam kehidupan anak kota, kita di sini anak desa, ini permainan yang sering kita lakukan. Dengan permainan yang sudah teman sebut tadi, main masak-masakan. Kalau di lingkungan kota, yang biasa dilakukan oleh anak-anak itu main game. Mereka jarang keluar rumah. Main game atau main get-get, kemudian ada berbagai permainan yang ada di komputer, bahkan di HP Android. Kemudian dalam tradisi gereja, bahwa dalam cerita kitab suci tadi bahwa Yesus juga dalam keluarganya memiliki tradisi. Mereka memiliki tradisi atau kebiasaan untuk selalu berdoa di bait Allah setiap tahun. Dalam kehidupan kita setiap hari selalu berada di tiga lingkungan, yaitu rumah, sekolah, dan masyarakat. Baik anak-anak, dari materi ini, materi tentang lingkungan apa tadi itu? Mengembangkan diriku. Di lingkungan kita bisa mengembangkan diri dengan baik. Agar kita mengembangkan diri dengan baik, maka kita harus terlibat secara aktif. Apapun kegiatan, baik di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat, kita wajib terlibat agar kita bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, anak-anak, dari materi ini Ibu akan memberikan sebuah tugas sebagai aksi nyata dari kegiatan ini. Ibu kasih tantang kalian untuk melakukan wawancara. Silakan kalian nanti sore atau besok sore tulis dari kelompok ini, silakan tulis tentang acara syukur panen. Silakan kalian wawancara dengan tua-tua adat di daerah di tempat tinggal ini. Bisa? Bisa. Kelompok ini silakan kalian mau pilih apa? Acara apa tadi? Bukan. Mereka mau wawancara nanti tentang acara syukuran dalam satu kampung, syukuran kampung halaman mereka, namanya Tenti. Ini tentang apa? Tentang tarian saksi adat Manggarai. Nah, tugas kalian, silakan nanti kalian wawancara dengan tua-tua adat yang mengetahui tentang acara ini, tradisi ini. Maka pertemuan minggu berikut Ibu minta untuk tempelkan hasil wawancara kalian untuk publikasikan di papan pengumuman yang sudah disiapkan. Bisa? Atau ada yang sudah kerja? 2 hari lalu Ibu sudah kerja. Ada yang sudah wawancara? Sudah. Wih, luar biasa. Sudah? Sudah kelompok ini? Yang ini? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Salut. Nanti kalian sudah wawancara dengan tua-tua adat? Sudah tulis semua hasil wawancaranya? Sudah buat ringkasan? Silakan kalian tempel di sini sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan wawancara dengan tua-tua adat di tempat tinggal kalian masing-masing. Silakan, bukan kalian punya tugas tempel di sini ya. Satu saat
bisa dibaca kembali. Buka. Anak, dari hasil tugas kalian, tugas wawancara yang Ibu minta 2 hari yang lalu, silakan tempel di papan publikasi kalian yang ada di sini. Silakan. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Pertemuan kita hari ini tentang materi lingkungan, turut mengembangkan diri sendiri.